Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di acara ngaji hukum. Kali ini saya akan menyampaikan tentang yayasan. Sejauh mana yayasan itu dibutuhkan untuk kepentingan sehari-hari, juga syaratnya apa saja, kemudian apa yang ada dalam yayasan itu, organ apa maksudnya, akan saya terangkan pada sore hari ini. Yang pertama, yayasan dengan adanya undang-undang yang baru ini ada aturan yang sangat berbeda dengan yayasan-yayasan yang zaman dahulu sebelum ada aturan undang-undang yayasan yang baru. Zaman dulu orang mendirikan yayasan ya cukup, mungkin pengurusnya cuma ketua, sekretaris, bendahara gitu. Kegiatannya mungkin yatim piatu atau rumah singgah atau yayasan membantu fakir miskin dan sebagainya. Ternyata sekarang ini yayasan menjadi berkembang. Yayasan menjadi penyelenggara lembaga pendidikan. Jadi kalau kita mendirikan sekolah, madrasah, perguruan tinggi, bahkan yang swasta, ini penyelenggaranya adalah yayasan. Yayasan organnya ada 3, yaitu pembina, pengurus, dan pengawas. Pembina, pengurus, pengawas. Pengurus sendiri ada 3, ketua, sekretaris, bendahara. Praktis nanti siapa yang akan mendirikan yayasan harus ada pembina, ketua, sekretaris, bendahara, dan pengawas. Yang paling minimal sekali harus menyiapkan 5 orang, yaitu pembina, ketua, bendahara, sekretaris, dan pengawas. Yayasan dengan 3 organ tadi yang sangat minimal. Idealnya memang paling tidak itu 9. Pembinanya 3, kemudian ketua, sekretaris, bendahara, kemudian ada pengawas. Nah, pengawasnya 3 juga, jadi totalnya nanti 9. Karena dalam anggaran dasar pasti ada rapat pembina, ada rapat pengawas, begitu. Pembina mempunyai kekuasaan tertinggi. Jadi yang menentukan gerak langkah kegiatan yayasan adalah pembina. Bahkan yang mengangkat dan memberhentikan pengurus adalah pembina. Yang mengangkat dan memberhentikan pengawas adalah pembina. Pertanyaan yang sering muncul, siapakah pendiri? Ya, ternyata dalam prakteknya atau dalam kenyataannya, realitanya, pendiri ini berakhir pada saat mendirikan saja. Jadi pendirinya bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa banyak. Tetapi begitu nanti sudah yayasan berdiri, yang berinteraksi adalah pembina, pengurus, dan pengawas. Pendiri sudah nggak ada lagi. Bisa jadi pendiri nanti ambil bagian jadi pembina, bahkan jadi pengurus. Ada juga jadi pengawas, bisa boleh, tidak pun boleh. Begitu ya. Itu yang perlu diperhatikan. Yang kedua, konsep dari yayasan yang dikehendaki oleh pemerintah ini dengan undang-undang yayasan tahun 2002 dan tahun 2004, ini konsepnya adalah kerja bakti. Penting itu diketahui karena nanti kalau sampai salah pengertian, salah pemahaman, berbahaya.
Misalnya istilah aku duwe yayasan, saya punya yayasan, itu juga nggak pas. Kalau sudah memakai istilah itu nanti bisa saja karena yayasan punya aku, kemudian saya menggaji saya sendiri, mengambil keuntungan sendiri, harta-harta menjadi milikku. Ini salah. Karena begitu yayasan didirikan, ini statusnya menjadi milik publik, bukan milik pribadi lagi. Bahkan di dalam undang-undang itu dinyatakan bahwa tidak boleh mengalihkan kekayaan baik langsung maupun tidak langsung kepada organ yayasan. Kemudian ya sedikit dirubah pada Undang-Undang 2004, Undang-Undang Yayasan 2004 dirubah kalau pengurus boleh mendapat bayaran asalkan bukan pendiri, bukan anaknya pendiri, bukan ada hubungan dengan kekeluargaan dengan pembina dan sebagainya. Jadi konsep yayasan yang ada sekarang menurut undang-undang itu boleh dikatakan kerja bakti, sukarela tanpa digaji. Nah, ini yang sering tidak dipahami sehingga biasanya ada konflik-konflik yayasan yang berkelanjutan hanya seputar ini sebenarnya. Sebagai pendiri merasa berhak untuk mendapat sesuatu, sebagai pembina merasa berhak untuk mendapat sesuatu, sebagai pengawas merasa berhak untuk mendapat sesuatu. Apalagi pengurus, saya mengurusi dari pagi sampai sore sampai malam, tiap hari berhak mendapatkan sesuatu, entah gaji, entah tunjangan, uang rapat dan sebagainya, fasilitas mobil, fasilitas kantor, rumah dan sebagainya. Nah, ini yang sering tidak dipahami berkaitan dengan undang-undang yayasan yang diberlakukan saat ini oleh pemerintah Republik Indonesia. Panjang lebar nanti kita sambung di waktu yang lain. Terima kasih Anda telah memperhatikan, mengikuti ngaji hukum enteng-entengan untuk orang kecil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.